Kita berdoa bersama semoga ibu yang tidak punya suami cepat dicarikan gantinya. Amin. Mau Bu? Ya enggak apa-apa Bu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pengajian kita judulnya sabar dan ikhlas dalam menerima ujian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tengok ini wajah-wajah ibu semuanya wajah-wajah penuh kesabaran. Amin. Amin. Wajah-wajah penuh keikhlasan. Amin. Walaupun tak rela. Ada juga nih Bu ya, ikhlas tapi tidak rela. Saya ikhlas loh kehidupan seperti ini, tapi dalam hati ya Allah. Dia ikhlas tetapi tidak rela. Banyak ya Bu ya. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ketika kita melihat seseorang hidupnya bahagia, naik mobil, turun mobil, ibu nggak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang sedang membawa mobil. Apa yang dipikirkannya? Mungkinkah itu kredit mobilnya? Mungkinkah itu pajak mobilnya? Mungkinkah itu kerusakan mobilnya? Ketika ibu melihat orang yang bahagia tersenyum dia, ibu nggak tahu jauh dari lubuk hatinya dia menyimpan sejuta air mata. Inilah ujian. Sedihnya, jangan ibu menangis belum sampai lagi. Ibu ini udah duluan nangis. Saya udah payah menghibur ibu semuanya, ibu menangis di sudut ibu. Ibu ini menangis sebelum waktunya. Nanti ketika kita menangis ibu udah ketawa. Inilah yang kehidupan ya Bu ya. Hidup itu tidak selalu ketawa, tidak selalu menangis, tidak selalu berjalan mulus. Dan inilah yang namanya kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, kalau saya boleh bertanya kepada ibu, ibu pernah diuji oleh Allah? Pernah? Ujiannya berat atau ringan? Iyalah pastilah berat, ada bercampur-campur. Kaki tersandung batu saja, mulut berkata aduh, ya Allah sakit, ya Allah. Inilah ujian. Ujian itu tidak ada yang ringan, yang adanya ujian itu selalu memberatkan diri kita, yang kata kita. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya ujian itu, di balik ujian pasti ada hikmahnya. Allah tidak menyuruh kita itu untuk selalu meminta kepada Allah, tetapi Allah menyuruh kita untuk sabar di setiap fase-fase kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita minta kepada Allah, kita minta mungkin sholat duha, kita minta sholat tahajud, kita sudah lakukan semua amal ibadah, namun yang kehidupan kita itu saja. Seringkali orang mengeluh, saya taat loh, saya rajin ibadah loh, tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Sementara teman saya yang jauh daripada Allah, kehidupannya bagus, dia senang, sholat pun tidak dia, tapi setiap apa yang dia mintanya Allah berikan. Ketahuilah ibu-ibu, ketika Allah berikan kita kemewahan, kita jauh daripada Allah, ini namanya istidraj. Tahu ibu istidraj? Istidraj itu kita tidak dihukum oleh Allah di dunia, tetapi apa yang engkau minta aku berikan, kata Allah. Aku berikan kekayaan, aku berikan engkau kemewahan. Apa yang engkau minta aku berikan, kata Allah. Maka nanti di yaumil mahsyar siksanya juga berat. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang ujian-ujian kehidupan yang kita terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Ini janji Allah dalam Al-Quran.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan aku uji dia dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Susah dia mencari pagi sampai malam, namun bansai juga ndak kunjung lapih dari badan, Bu. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengeluh dan mengeluh. Dia lupa dengan rahmat Allah yang sangat banyak Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah uji kita dengan rasa khauf. Rasa khauf itu adalah rasa takut yang Allah berikan kepada kita. Mungkin takut kehilangan orang tua, mungkin takut kehilangan suami, mungkin takut dari anak-anak kita. Dan akan Allah uji kita dengan titik yang terakhir. Allah uji kita dengan kematian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka suatu musibah, suatu ujian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, tidak diberikan anak oleh Allah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang berasal dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, hidup ini adalah titipan dari Allah. Wahai Anda banyak harta, janganlah bertepuk dada. Harta itu amanahnya, zakatkan sebagiannya. Ketika orang banyak harta dia bertepuk dada, setiap doa saya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah saya sekarang luar biasa, berkat kerja keras dengan saya sudah bahagia. Tapi ketahuilah ibu-ibu, ada dua jalan nanti di yaumil mahsyar Allah berikan kepada kita. Yang pertama Allah berikan kepada kita jalan ahlul musibah. Ahlul musibah ini orang-orang yang dalam hidupnya dirundung kesusahan, dirundung musibah terus. Mungkin saja mereka mendapatkan anak yang kurang beruntung, atau dengan tanda kutip anak istimewa. Mungkin saja dalam kehidupannya susah dalam mencari ekonomi, kesusahan kan? Itu jalan yang pertama, ahlul musibah. Dan yang kedua Allah berikan kepada kita ahlul afiyah. Apa itu ahlul afiyah? Orang yang dalam hidupnya jarang diuji oleh Allah. Suami ganteng, anak soleh, nak mau keluar negeri bisa, semuanya serba ada. Sehingga apa? Lupa kita bersyukur kepada Allah. Kita kalau cukup saja kehidupan ibu, lupa kita merengek kepada Allah, lupa kita mencucurkan air mata kepada Allah. Sedangkan Allah saja, apa kata Allah? Aku lebih suka kepada hambaku yang menangis daripada hambaku yang tersenyum dan tertawa. Suka aku, kata Allah. Ketika ibu membeli mobil, ibu udah pernah beli mobil baru? Belum? Saya doakan ibu tahun besok beli mobil baru semua. Amin. Nah kan aminnya serentak kan? Ketika ibu beli mobil, berfoto depan mobil aja ibu bangga kan? Bangga. Ibu beli mobil yang adanya apa, Bu? Alhamdulillah, bangga kita, Bu. Senang hati kita. Lupa kita nangis sama Allah. Dan ketika ibu kekurangan harta, uang sekolah anak tiba semuanya, ibu nangis nggak? Nangis. Lalu minta sama Allah kan, ya Allah, apa salahku ya Allah? Tanya juga salah kita sama Allah lagi. Salah kita tuh banyak kan? Allah sangat suka melihat kita itu menangis, merengek kepada Allah. Jadi orang yang diberikan kecukupan oleh Allah itu jarang air matanya bercucuran. Lihatlah kita ketika pakaian cantik, semuanya serba ada, lupa kita bersyukur kepada Allah. Kemudian apa kata malaikat kepada orang yang ahlul musibah? Orang yang dalam hidupnya penuh ujian, penuh rintangan, penuh tantangan. Apa kata malaikat? Ya Allah, tolong angkat dulu ya Allah orang yang ahlul musibah ini ya Allah. Angkat dia dulu ya Allah, hisab dulu ya Allah. Tahu enggak ibu, kita menunggu hisab saja di yaumil mahsyar itu beribu-ribu tahun, 500 tahun hidupnya di dunia, baru setengah hari hidupnya di akhirat.
1000 tahun kita hidup di dunia ini, baru 1 hari hidup di akhirat. Menunggu hisab saja nih Bu, keringat kita sudah keluar, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada kita yang berenang-renang dengan keringat di yaumil masyar. Apa kata malaikat? Angkat dulu ya Allah yang ahlul musibah, dia sudah sakit selama di dunia ya Allah, angkat dia ya Allah. Kemudian diangkat oleh Allah. Kemudian apa kata malaikat? Ya Allah, gugurkan dosanya ya Allah, dari pori-porinya ya Allah. Berguguran dosanya Bu, berguguran dosanya. Apa kata orang yang ahlul afiyah, yang hidupnya di dunia itu senang saja, tidak pernah diuji oleh Allah? Apa kata orang ahlul afiyah? Andaikan ku tahu ya Allah, ahlul musibah ini Engkau angkat derajatnya ya Allah, maka hidupkan kami kembali ya Allah. Tolong uji kami ya Allah, potong-potong daging kami ini ya Allah. Sakingnya orang ingin diuji oleh Allah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ibu berterima kasih kepada Allah. Makasih ya Allah, Engkau mengujiku. Aku ini sekarang manusia pilihan ya Allah, karena Engkau amat mencintaiku ya Allah. Ini ujian. Nah, jadi apa bekal kita menuju ujian tersebut? Bagaimana kita menanamkan kesabaran? Terus terang ibu ketika diuji oleh Allah, ada penyakit migrain bangkit kan? Asam lambung ada ya Bu ya? Mual-mual kan? Kita ngatain, kita sabar sementara sesak nafas kan Bu? Innallaha ma'as sabirin. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Ketika dia sakit, ketika dia menderita, dunia sedunia maya ini tidak tahu. Jangan bikin status. Itu aja. Ini kalau kita galau langsung bikin status. Disakitin tetangga bikin status, disakitin suami bikin status. Waduh kita Bu. Kalau kita disakitin suami bikin status, terima kasih suamiku, my love husband. Walaupun bagaimanapun dalam hati ini tetaplah engkau tersenyum menerima ujian dari Allah. Tersenyumlah, tersenyumlah. Kenapa? Karena senyumanmu itu menandakan engkau itu ikhlas. Coba senyum sedikit Bu. Ini kayak ibu ini banyak beban kali deritanya nih. Iya Bu ya. Bagaimana kita menanamkan kesabaran ini ketika ibu diuji oleh Allah? Saya nggak tahu apa itu ujian ibu. Mungkinkah itu dari suami, dari anak, dari ekonomi, dari tetangga? Saya tidak tahu ujian ibu. Atau dari orang tua, atau dari anaknya. Kepalkanlah tangan kanan dan kiri ibu sekuat-kuat tenaga. Coba kepalkan. Nah, kepalkan sekuat-kuat tenaga. Ini seakan-akan ujian yang tidak kuat lagi kita nerimanya nih Bu. Udah berat kali ini. Sambil membaca, mengepalkan tangan semua kan? Ini banyak ujiannya nih. Jujur. Sambil membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiba di wala haula, ibu lepaskan pelan-pelan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Coba ibu rasakan dalam hati ada longgang kan Bu? Nah, jadi kalau kita ikhlas itu seperti itu. Setiap kita duduk, berdiri, berjalan, ucapkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Segala yang berasal dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Ibu soleha, sekarang umur ibu udah ada yang lewat dari 40? 17? Yang 17 Ika ada? Ya Ika, yang mana yang 17 nih? Nih, Masya Allah pede kali dari yang ngatakan 17. Yang paling ibu ya memang betul ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang kan 17 tahun. Umur apabila sudah lewat dari 40 tahun, itu dunia sudah tidak milik kita lagi. Betul tak Bu? Coba secara apa aja kita pikirkan ya Bu ya. Ketika ibu berusia 20 tahun, itu bertemu ibu dengan teman lama, bertemu dengan teman nih. Pasti ibu bertanya, si Anu kuliahnya di mana? Setelah 4 tahun kemudian, si Anu udah wisuda belum? Bertemu lagi
lagi dengan teman reunian, berumur ibu 30 tahun, si Anu udah nikah. Udah berapa anaknya? Udah sekian. Setelah ibu berusia 35 tahun bertemu ibu dengan teman reunian ibu, apa topik pembicaraan? Si Anu udah bikin rumah belum? Rumah ditanyanya nih bu. Bahkan kalau kita pulang kampung, teman lama melihat dari segi berhasil atau tidaknya kita di perantauan, teman lama melihat dari segi penampilan kita. Mulai dari atas sampai ke bawah, tengoknya kan. Kalau nggak ada emas, datang lagi gunjingan. Berapa orang anak? Katanya kan 4. Ya Allah, nak KB katanya kan. Itulah bu, kita kalau susah nih bu, memang betul ya, orang-orang susah nih banyak anaknya bu. Mungkin karena nggak punya kerjaan kali ya. Banyak anaknya. Orang kaya sedikit anaknya, bahkan nggak dikasih anak oleh Allah kan. Kalau orang miskin, ekonominya menengah ke bawah, coba ibu lihat orang tua ibu lah, yang banyak anaknya tuh agak miskin orang itu. Coba ibu berapa orang anak ibu? Ada yang lebih dari 5? Nggak ada yang lebih kan? Berarti kaya semua sih. Ibu berapa? 9. Masya Allah, orang semua bu. 9. Masya Allah, hidup semua. Itu. Jadi pertanyaan kita ini 9 nih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Setelah kita berusia 45 tahun, orang tidak menanyakan rumah lagi sama kita, tidak menanyakan anak lagi sama kita. Orang menanyakan, anakmu sekolah di mana? Belum lagi cucu, bentar lagi. Anakmu sekolah di mana? Anak saya sekolah di situ. Itu seputar tentang anak bu. Berumurlah kita ini 50 tahun, udah berapa orang cucu? Nah, ibu udah berapa orang cucu bu? 6. Beruntung. Ibu kalau bertemu dengan teman lama tidak akan menanyakan ibu udah bikin rumah atau belum. Teman lama akan menanyakan ibu udah punya cucu. Lanjut lagi, umur kita 65 tahun. Di antara kita siapa yang udah meninggal? Mati ditanya lagi ibu. Berumur kita 70 tahun, bertemu ibu dengan kita. Kita nanti kalau udah 75 tahun, saya udah 75 tahun umur saya, itu nggak seperti ini lagi saya bu. Sama juga dengan ibu. Bertanya kita, Ustazah Ipit lai duit je lai. Tuh tanya orang lai bu, lai duit je nyolai gitu. Wih nyulah lama meninggal. Itulah kehidupan ini adalah titipan dari Allah. Makanya saya katakan, ketika kita menerima ujian dari Allah, jangan pusing-pusing, karena hidup ini sebentar bu, ikhlas. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah tipu daya sementara saja. Mentar kita bu. Allah katakan di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itulah janji Allah. Kita ini kalau susah, nanti mudah. Susah lagi, nanti mudah. Begitulah sampai akhir hayat kita. Ibu-ibu wanita solehah yang saya cintai, ketika kita sudah terbujur kaku di tengah rumah, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kita akan merasakan nanti yang namanya itu kematian. Kita menggigil ya bu ya, kedinginan. Orang melihat kita terbujur kaku di tengah rumah, itu mati biasa. Sementara itu adalah awal dari perjalanan kita. Mati itu adalah awal dari perjalanan kehidupan kita. Loh, sekarang ini kita gimana Bu Ustazah? Sekarang ini kita sedang bermimpi Ibu. Bermimpi kita nih? Oh, saya nyata Bu Ustazah. Enggak, kita sedang bermimpi. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di dunia ini adalah tipu daya. Yang namanya tipu daya ini tidak benar nih Bu. Ibu melihat itu ada ketika kita berjalan di aspal, ada kelihatannya kayak air kan Bu ya? Fata Morgana, tidak jelas kehidupan ini, tidak pasti. Ibu lihat itu Fata Morgana, itu nggak ada lagi. Inilah kehidupan. Kapankah kita tersadar ketika sudah berpisah roh dari badan? Roh sudah berpisah dari badan, kita terbujur kaku di tengah rumah, roh kita masih mendampingi jasad kita dan menemui orang-orang yang kita cintai dan menemui apa-apa yang kita cintai. Bertanya roh kita Bu, datang roh kita kepada suami kita pertama. Wahai suamiku,
sekian lama aku mencintaimu. Kan karena cinta nih Bu, buta ya Bu ya. Marah pun orang tua sama kita tetap cinta sama dia kan. Sekian lama aku mencintaimu, sekarang engkau tengokkan wahai suamiku, mayatku sudah terbujur kapku, apa yang bisa kau berikan untukku? Andaikan suami bisa mendengar waktu itu, dia akan menjawab, saya cuma bisa mengiringi jenazahmu wahai istriku yang tercinta. Ku iringi engkau, kami taburkan bunga tanda duka. Cuma itu wahai suamiku. Iya, dulu kan kita berjanji sehidup semati kan? Iya, kata suami. Kasihan anak-anak kita, siapa jadi ibu sambungnya? Itu yang dipikirkan Bu. Yang mendengar pertanyaan roh ini adalah ayam. Ibu lihat nanti kalau ada orang meninggal dunia, ibu lihat ayam, tapi nggak usah ibu bawa ayam dari rumah ibu. Kenapa lah ini ibu ini bawa ayam ke tempat orang meninggal nih, kata Bu Ustazah Pit, ayam bisa mendengar. Lihat ayam ketika ada orang meninggal dunia, dia begini, dia dengar gitu kan, pertanyaan-pertanyaan mayat kepada orang yang ditinggalkan. Kemudian pergilah roh kita kepada harta yang kita tumpukkan selama ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan mereka hingga mereka masuk ke liang kubur. Bertanya roh kita Bu kepada harta kita, wahai hartaku, sekian lama aku mencarimu, engkau dulu aku banggakan, aku sanjung engkau dulunya, aku bangga karena adanya engkau. Sekarang aku sudah pergi meninggalkan engkau selama-lamanya. Apa yang bisa kau berikan untukku, wahai hartaku? Andaikan harta bisa menjawab, dia akan menjawab, cuma kain kapan yang 5 lapis inilah yang bisa ku berikan kepada tuan atau nyonya. Itu pun sumbangan dari masjid. Matinya sumbangan Bu. Sombong-sombong juga lagi itu kan. Dapat sumbangan kita mati Bu. Jadi kalau ibu meninggal dunia, tidak usahlah disediakan kain kafannya. Banyak yang nyumbang kita. Lalu pergilah kita ke garasi mobil kita yang hampir lunas atau yang udah lunas. Wahai mobil CR-V ku, Fortunerku, Pajeroku yang aku bangga ketika aku memilikimu, sekarang aku pergi selama-lamanya. Apa yang bisa kau berikan untukku? Andaikan benda mati itu bisa menjawab, dia akan menjawab, saya cuma bisa mengiringi jenazahmu wahai tuan atau nyonya ke tempat istirahat yang terakhir. Tapi mohon maaf, nyonya tidak bisa duduk di sini. Loh, saya duduk di mana? Di ambulan gratis yang ada di belakang. Lalu yang duduk di sini siapa? Tetangga-tetangga sosialita nyonya yang selama ini menggosipkan nyonya. Astagfirullahalazim. Apa yang untuk kita? Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semuanya, kita lepaskan semuanya. Tapi gara-gara ujian yang sedikit, lupa kita melihat rahmat Allah, nikmat Allah yang sebanyak ini Allah berikan kepada kita, sehingga menggugurkan amalan-amalan yang pernah kita perbuat. Kemudian kita berangkat ke Yaumil Mahsyar diiringi oleh mobil CR-V, oleh suami kita yang membawa gelang emas kita. Dibawanya tuh Bu. Kan kalau kita meninggal dunia, yang pertama kali diambil oleh suami kita adalah gelang emas, kalung. Makanya saya nggak mau pakai kayak orang-orang begitu kan. Atau nanti kan dijadikan untuk istri yang kedua kan. Betul kan Bu? Jadi ibu nggak juga pakai kan? Biar istri muda ada lagi kan. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Ibu kalau kena bully itu senang hati ya. Gak mau saya pakai seperti orang-orang kayak gitu tuh kan. Kemudian kalau kita pakai gelang keroncong tuh mengganggu tetangga sholat gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya nggak mau mengganggu orang lain gitu. Kemudian saya kan kadang-kadang kalau ceramah mengangkat tangan. Nanti ibu bilang sombong. Sombong kali loh ustazahnya angkat tangan pakai cincin 4 gitu kan. Jadi itu seperti itu. Kita berangkat ke Yaumil Mahsyar. Ayo ibu, ku
kullu nafsin za'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mati. Berangkat kita diiringi oleh orang, Bu. Kita akan melihat orang-orang yang senang ketika kita meninggal dunia, akhirnya mati duanya. Kita akan melihat seperti itu. Dikuburkan kita. Minha khalaqnakum. Ini tanah 3 kepal yang ditaruh di dekat kepala kita. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Diambil 1 kepal lagi. Wa minha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Diambil 1 kepal lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah inilah nanti engkau akan dibangkitkan kembali. Coba, Bu, apa yang kita sombongkan di dunia ini? Ngapain kita pusing-pusing mengurus dunia ini, kan? Toh pada akhirnya kita akan kembali, kan? Pada akhirnya. Lalu ditimbun oleh orang. 7 langkah orang pergi meninggalkan kita, Bu. Barulah kehidupan pertama dimulai. Roh kita didampingi di dekat jasad kita. Sendirikah kita di alam kubur? Tidak, Bu. Ada teman kita, Bu, di alam kubur. Terserah Ibu mau pilih yang mana teman. Ini ada 2 teman yang saya tawarkan kepada Ibu. Teman yang pertama, datanglah kepada kita begitu cantiknya dia, begitu harumnya dia. Ibu mau teman mana? Yang cantik tadi? Kayaknya Ibu takut kali mati, ya? Oh, belum siap. Ibu kapan siapnya, tahun berapa? Oh, kalau udah banyak, ya dah, enggak apa-apa. Jangan kita suruh orang mati cepat, Bu. Mana tahu kita yang mati. Lalu ada yang menemani kita, begitu cantiknya dia, begitu harumnya dia. Bertanya roh kita, siapakah engkau ini? Begitu cantiknya engkau, begitu harumnya engkau. Belum pernah saya melihat orang yang secantik dan seharum engkau selama hidup di dunia. Dia menjawab, ini adalah gambaran amal ibadahmu. Ini sodakohmu. Ini lisanmu yang selalu berkata baik-baik. Ini sholatmu. Ini puasamu. Ini haji dan umrohmu. Dan saya akan selalu menemani engkau selagi hari kiamat belum datang. Seketika itu juga kum fayakun, kata Allah, terjadilah dia, maka dilapangkanlah kuburnya seluas mata memandang dan dinampakkan gambaran surga kepadanya. Insya Allah, kita kalau melihat gambaran surga ini aja, Bu, ya, teras surga aja dilihatkan oleh Allah, pasti kita akan bilang, ya Allah, saya nggak usah masuk surga Firdaus ya, terlalu tinggi ya Allah, saya numpang di teras surga aja, jadilah. Saking indahnya terasnya, Bu. Tapi bagi orang yang tidak ada bekal, yang hidupnya terlalu cinta dunia, yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah, dia cinta kepada dunianya, dia lupa kepada hari akhiratnya. Juga ada yang menemani dia, begitu jeleknya dia, begitu busuknya dia. Bertanya roh orang yang tidak punya bekal, yang hidupnya terlalu cinta kepada dunia, diperbudak dunia, siapakah engkau ini? Begitu busuknya engkau, begitu jeleknya engkau. Dia menjawab, ini adalah gambaran perbuatanmu selama di perantauan di dunia. Engkau selalu menyakiti hati orang lain, engkau lalai dengan sholat, engkau diberikan harta yang banyak oleh Allah, tetapi ketika saudaramu butuh, engkau menjadi orang yang pelit. Maka seketika itu juga disempitkanlah kuburnya sesempit-sempitnya, sehingga bertemulah tulang rusuk kiri dan kanannya, dan dinampakkan gambaran neraka kepadanya. Inilah ganjaran orang-orang yang tidak mempunyai bekal menuju pulang kampung. Apa yang kita bawa? Setelah berumur 45 tahun, banyak-banyaklah kita berpikir, apa yang kita bawa ke yaumil masyar. Yang pertama, amalan yang dihisap nanti adalah amal ibadah sholat. Mungkin ibu-ibu yang berada di dalam ini sekarang, bukan sekali ini saja ibu mendengarkan ceramah. Setiap hari ibu mendengarkan ceramah dari ustadz atau ustazah yang berbeda. Ibu udah pernah mendengar dari dulu kala tentang ibadah sholat. Udah ibu dengarkan? Ibu tahu sholat itu wajib, kan? Tetapi masih banyak di antara kita yang sholat itu cuma-cuma sebentar lah gitu, kan? Kalau ada kesempatan sholat, kalau enggak ya melor gitu, kan? Jadi kita ini amal ibadah yang pertama kali dihisab nanti di yaumil masyar adalah ibadah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu
adalah kuncinya surga. Kita lihat di rumah tangga kita saja, Bu. Kita tidak usah melihat orang lain. Rumah tangga kita, qu anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah keluargamu dari api neraka. Anak kita, suami, ya udah itu aja, Bu. Banyak anak-anak sekarang yang lalai urusan akhiratnya, kemudian dia mendekati urusan akhir dunianya. Karena apa? Karena itu permainan gadget sekarang, Bu. Anak sekarang kalau ketika kita suruh dia sholat, dia membangkang dan membangkang, nggak mau dia sholat, Bu. Bahkan juga kita seperti itu, lalai dengan sholat, lalai dengan urusan dunia. Sementara kita sibuk dengan dunia ini, malaikat maut selangkah demi selangkah datang ke tempat kita. Makanya ketika kita merasa diri kita banyak kurang dari amal, jauh daripada Allah, cepatlah kembali kepada jalan yang benar. Mungkin pernah kita berbuat salah dalam kehidupan, mungkin kita pernah berbuat dosa dalam kehidupan. Ayo kembali, Allah panggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah engkau kepadaku dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Minta sama Allah. Dosa adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat, dosanya sangat dibenci oleh Allah. Tetapi Allah tidak membenci seorang pendosa yang datang dan bersujud kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya saya orang yang zalim ya Allah. Saya orang yang lemah imannya ya Allah. Tolong ampuni saya ya Allah. Rajin-rajin minta ampun kepada Allah. Ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, dari penyampaian poin yang pertama ini, adakah ibu yang bertanya? Kita biasanya sharing ya, Bu ya. Silakan. Ada ibu bertanya tentang seputar ujian yang Allah berikan. Mungkin ibu yang sedang diuji oleh Allah, terasa menggerutu kepada Allah, terasa marah kepada Allah, terasa hidup ini tidak sama dengan hidup orang, atau menyesali kehidupan kita. Ayo silakan ibu yang mau bertanya. Ayo Bu, silakan.